Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-ashiratu Anil Hasanil Basri. Maqalah yang nomor 10 Anil Hasanil Basri, diceritake saking Hasan al-Basri rahimahullahu wa nafa'ana wa bi'ilmihi annahu qol maktubun fit Taurati, maktubun iku ditulis fit Taurati ing dalam kitab Taurat iku khamsatu ahrufin, 5 pira-pira jumlah. Ai tegese jumlatin iku jumlah innal gunyata, setuhune sugih, ai iktikafin, ai iktifa'a bin nafaqati, ai tegese ngalap liktifai, termasuk cukup bin nafaqati kelawan nafaqat. Fil qanaati iku tetep ing dalem nrimone ati. Ai ridho, ai tegese ridho bil kismati kelawan termasuk bagian wasukunil qalbi lan tentreme ati indal adamil ma'lufati, ing dalem nalikane ora ana perkara kang den senengi. Jadi di sini diceritakan, ditulis dalam kitab Taurat ada 5 huruf, 5 jumlah. Kalaupun kita mau sukses, maka kita harus qanaah, harus puas dengan apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks ini, bagian-bagian yang sudah menjadi porsi kita harus dan benar-benar kita terima. Terkadang kalaupun kita puas, ya, apakah tingkat puas kita itu sampai pada tahapan ridho? Kalau kita sudah dalam tahapan ridho, mau di posisi apapun, mau bawah, mau atas, mau dalam kondisi keterbatasan, tapi kalau kita sudah ridho, maka hati kita pun juga akan tentram.
Maka di sini gambarannya adalah bagaimana kita puas dan ridho terhadap apa yang menjadi perintahnya, apa menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berekspektasi, berencana ingin begini, ya, ternyata Allah menghendaki hal-hal yang bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Cita-cita ingin jadi rektor atau ingin jadi dokter, tapi kalau Allah sudah menentukan kehendak yang lain, ya sudah, kita harus ridho. Maka sudah barang tentu, contoh saja, kalau orang sudah misalkan kuliah di bidang ini, apakah bisa dijamin dia lulus? Setelah lulus dia akan menekuni kegiatan sesuai dengan jurusannya? Tidak. Padahal itu menjadi cita-citanya. Tapi ada juga yang sesuai dengan itu. Maka tergantung pada gambaran dia qanaah atas bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus dibarengi dengan ikhtiar yang ada. Ingin jadi hakim, jadi Mas Wais ingin jadi hakim, ya monggo, tapi harus dibarengi dengan usaha, ilmu-ilmu yang banyak, ya, sehingga nanti ikhtiar itu juga menjadi tolak ukur ketentuan Allah terhadap seorang hambanya. Wa anna salamata wa anna lanstuni as-salamata selamat min afatil lisani saking termasuk penyakit apa ya, pengucap atau lisan. Bil uzlah iku tetep ing dalem uzlah atau mencil, ya, ngado, ail khuruji tegese metu an muhalatati saking campur sapa al khalqi yaitu masyarakat, bil ingkitoi kelawan apa, termasuk condong, ya, ke ibadah. Jadi kalau konteks ini kita harus apa? Uzlah, harus uzlah. Uzlah seperti apa? Apakah harus ngadu? Ya, ngadu itu dalam artian mengasingkan diri, membatasi diri, selagi kita mau untuk pendekatan diri kepada Allah, ya, maka di situ kita juga butuh untuk menyendiri. Artinya menyendiri itu apa? Menyendiri itu dalam artian tidak harus gak kumpul wong mboten, ya. Tapi menyendiri dalam artian ketika kita berkumpul dengan suatu majelis, tapi majelis tersebut malah apa? Malah menjauhkan diri kita kepada Allah, maka kita harus jauhi hal-hal tersebut. Jadi uzlah di sini ya memang menyendiri, condong menyendiri, tidak campur dengan wong, artinya tidak harus kita mengasingkan diri terus gak kumpul wong mboten. Tapi kalau saat ini ya uzlah kita itu ada berbagai aspek, karena makhluk hidup itu adalah makhluk sosial, maka butuh yang namanya manusia, nggak bisa hidup sendiri. Maka di sini
uzlah di sini kalaupun dalam konteks beribadah, pendekatan berubah syariat, ya monggo syariat menegakkan syariat Islam berjamaah juga bisa. Tapi kalau memang contoh kayak ibadah sholat malam dan sebagainya, ya kita perlu menyendirikan diri, ya tidak perlu ya kita konsentrasi uzlah kepada Allah dan seperti itu. Wa innal hurmata lan setuhune termasuk hormat ya al adami tegese keagungan firrafti syahwati yang dalam ninggalake syahwat. Jadi kita harus harus bisa mengendalikan nafsu kita ya, nafsu apapun, karena sejatinya nafsu itu juga jelek ya. Kalau terlalu memiliki itu juga tidak bagus. Sing angel itu kan ono kuning ya, sandalku, rumahku ya, duitku, hartaku, ngaku-ngaku ya, itu juga keinginan, itu juga syahwat. Syahwat berarti ya condong kepada keinginan yang berlebih. Padahal kita tidak tahu bahwasanya semua itu harta ya yang kita miliki saat ini itu semua hanya titipan dari Allah. Ya memang sekalipun itu bojoku, dudu bojomu, bojomu ya. Sekalipun ada kalimatku ya, maka di sini kita harus membatasi diri bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Maka harus dan kita ridho manakala itu diambil oleh Allah. Jadi kepunyaan atau klaim terkait dengan barang yang dimiliki yaitu juga termasuk syahwat. Terlalu digenggam juga tidak boleh. Wa inna tamattu ay kamalil intifa'i fi ayyamin tawilatin ay fil akhirati fil jannati. Termasuk di sini gambarannya juga kita harus setuhune ngalap seneng hai kamalil intifai tegese sempurnane ngalap seneng fi ayyamin tawilatin iku tetep ing dalem dina kang dawa ai fil akhirati tegese ing dalam akhirat fil jannati ing dalam swarga. Jadi kemarin sudah kita singgung bahwasanya di sini ya kehidupan yang kekal yang abadi itu adalah di akhirat ya, di surga. Maka tahapannya hanya sebentar. Mulai titik kehidupan itu kan ada di kandungan hanya 9 bulan Marius ya. Tapi setelah itu masuk ke dunia mungkin ya paling banter ya sudah 70 deh. Pintu akhirat itu mungkin agak lama ya. Agak lama menjadi entah itu ribuan tahun atau bahkan ratusan tahun nanti. Itu pintu akhirat. Tapi kehidupan yang kekal ini adalah di akhirat ya. Kalau pintu akhirat ya mungkin masih alam barzakh tadi. Itu saja sudah ratusan tahun.
Nah, kekalnya nanti ya semoga kita dimasukkan surganya Allah. Kan seperti itu. Maka di sini jangan remehkan tapi kehidupan yang sedikit di dunia ini untuk mencari bekal kita ke akhirat. Jadi kalau limitnya orang itu limitnya sedikit ya, belum tentu juga bekalnya sedikit. Kita tidak tahu, maka tergantung pada diri kita masing-masing. Senajan ada perumpamaan paribasa, mampir ngombe, ya benar. Tapi mampir ngombe sing akeh, seperti itu. Karena mampirnya ngombe ini adalah bekal untuk kita menuju surga. Kalau wis mampir ibaratnya sampean itu ya, mampir atau berhenti atau dolan lah gampang. Tapi dolan yang sakar BDW ya gak ada yang dihasilkan, maka kita akan merugi nantinya. Seperti itu saja, karena kehidupan ini sebagai pengantar kita nanti di akhirat. Jadi harus pada konteks apa? Harus pada konteks sekalipun kita apa? Sekalipun kita sukses di dunia, maka suksesan itu harus condong kepada sukses akhirat. Wa inna sabra lan setuhune sabar alal masyaqqati ing atase pira-pira payahe apa ada mil awamiri ngelakoni pira-pira perintah wa tahammuli ya lan nyangka pira-pira termasuk al-marozi pira-pira belahi wa anistina bil manahi lan ngetohi pira-pira apa termasuk nyegah tadi itu fi ayyamin qalilatin tetep ing dalam pira-pira dina ai fit dunya lan sithik fi ayyamin qalilatin pira-pira termasuk dina kang sithik ai fit dunya tegese ing dalam dunya. Jadi sabar dalam artian kita harus sabar dalam konteks menjalankan awamir perintahnya Allah. Kalau kita bisa menjalani itu dengan sabar, maka kita tergolong hamba-hamba Allah yang taat ya. Jadi ibadah itu bisa terasa berat, bisa terasa ringan, tergantung pada manusianya yang apa? Tergantung pada manusianya yang menjalankan. Jadi di sini konteksnya adalah sabar terhadap susahnya menjalankan perintahnya Allah. Lah perintahnya Allah banyak, ada perintah berupa syariat Islam yang harus kita tegakkan. Ya, jadi syariatnya Allah itu salah satunya ya rukun Islam itu. Nah, maka rukun Islam saja konteksnya akan susah, akan payah ya. Syahadat oke, sholat pun juga oke, tapi abot. Nah, konteks kepayahan inilah yang menjadi gambaran ya susahnya kita
menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah. Tapi kalau kita sabar, waktunya sholat ya sholat, ya waktunya nanti zakat ya zakat, waktunya puasa apalagi ya. Nah terkadang ada yang senang, ada yang senep ya. Contoh isu-isu ngopi, rokokan. Nah, kita kan sudah waktunya datang bulan suci Ramadan, sabar nggak dia alal masyaqqatil adabil awamir, sabar nggak dia dalam menjalankan perintahnya Allah. Ya tergantung pada dirinya masing-masing. Ya kalau memang orang yang tidak suka makan ya biasa-biasa saja. Tapi nek wong senengane mangan, apa gak melungker ya. Maka di sini konteks di sini kepayahan kita dalam beribadah ya harus disertai dengan rasa sabar. Contoh lagi dalam hal itu kalau ibadah nafsi untuk diri sendiri. Kalau ibadah untuk umum, infak, zakat atau sedekah itu kan sudah menjadi ketentuan dari Allah. Maka di sini akan berhubungan dengan para mustahik, para menerima zakat. Andaikan ya orang satu Indonesia ini ya kan mayoritas Islam, dia menerapkan konsep zakat dengan baik, infak dengan baik, maka hasilnya pun juga akan menjadi maslahat untuk Indonesia. Terkadang banyak kok orang itu yang muzaki itu statusnya adalah orang yang mengeluarkan zakat, tapi dia tidak memantaskan diri hanya sebagai mustahik, hanya sebagai menerima zakat kan. Jadi wong itu sebenarnya dia mampu untuk mengeluarkan zakat, tapi memposisikan dirinya sebagai mustahik, hanya memposisikan sebagai orang yang diberi zakat. Nah ini di sini. Nah, maka konteks di sini ya kita harus sabar ya terhadap menjalani atau menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah. Nah, kalau konteksnya seperti itu, contoh lagi dalam konteks beribadah bagi yang mampu. Nah, yang terakhir itu kan haji. Nah, terkadang konteksnya kalau kita tidak sabar, ya, entah itu sabar menunggu antrian, sabar nabung mulai saat ini, ya. Nah, maka konteksnya di sini, kalau kita sabar dalam untuk menunggu panggilannya Allah, ya, untuk ke Ka'bah, nah, maka ini konteksnya juga susahnya kita menjalankan perintahnya Allah. Ada juga yang harus menyisihkan sebagian hartanya, dan tidak jarang orang yang pas-pasan malah justru berangkatnya lebih dahulu. Tukang becak pun juga seperti itu. Bukan berarti tukang becak gak duit pun, tapi dia pun karena kesabarannya menjalankan ini konteks untuk perintahnya Allah, salah satunya adalah untuk ibadah haji, ya maka mungkin dia yang dipanggil dulu oleh Allah. Bisa jadi yang nongkrong ya, kecuali para artis ya, yang sadek-sadek ya, haji buroda dan sebagainya itu ya 500 juta pun, nah beda lagi itu sudah ya. Tapi di sini adalah konteks manusia-manusia yang intinya dia harus sukses di dunia, maka harus masyaqqah, ya harus bisa mengatasi kepayahan dalam konteks ibadah kita.
kita kepada Allah. Maka semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar dalam selalu kondisi taat, selalu kondisi patuh, selalu kondisi takwa kepada Allah. Apapun kondisi kita, jangan sampai ibadah atau iman kita goyah, keyakinan kita goyah terhadap Allah. Maka ketentuan Allah itulah yang menjadi pegangan diri kita, ya, sekalipun entah itu yang dijelaskan di Taurat ini ada 5 hal tadi, maka di sini juga harus kita pegang, ya, kata Hasan Al-Basri tadi itu, ya, kita harus apa? Harus memegang kunci-kuncinya manakala mau sukses dunia dan akhirat. Jadi harus ada qanaah, harus ada uzlah, harus kita bisa manage dengan baik syahwat atau keinginan kita, harus sabar menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad